Hai guys, Jumpa lagi dengan kita berdua, istri Syafoni, suami saya Ricky, di channel Ica Ica TV. So, saat ini kita lagi ada di daerah bisa dibilang seberangnya Kota Padang sih, tapi masih Kota Padang sih. Nah, di seberang itu adalah pelabuhan lamanya Kota Padang, yaitu pelabuhan Batangarau yang sekarang juga dijadikan, kalau teman-teman bisa lihat itu ada kapal Mentawai Fest di sana. Nah, ini juga Muara Padang nih di sini. Di sini banyak kapal-kapal ikan juga. Nah, kali ini kita mau ngajak teman-teman untuk riding santai sore, mencoba jalur baru yang tembus. Jadi kita kan dari arah Jembatan Siti Nurbaya. Kalau teman-teman bisa lihat sebelah sana ada Jembatan Siti Nurbaya. Lalu kita akan jalan ke sini, ke arah sana. Itu akan menuju ke jalur baru Pantai Air Manis yang sekarang sudah tembus ke Pelabuhan Teluk Bayur. Nah, jadi kita juga mau ngasih tahu nih bahwa di Kota Padang nih spesial banget. Nggak sampai 5 menit dari pusat kota, kita riding bentar udah bisa dapat jalur yang vibe-nya kayak kita riding luar kota ya. Iya. Oke, kalau gitu kita nggak buang waktu lagi, kita langsung saja gas, cus, caca taruy. Kita start jalannya dari sini ya teman-teman. Sebenarnya ini memang harus belok kiri, cuman kadang ada kendaraan yang mau cepat jadi lurus aja. Nah, di kanan kita ini ada bundaran yang tengah-tengahnya ada lapangan bola. Kalau lebih sore lagi, lebih ramai lagi nih lapangannya. Ini nih awal jalurnya. Dan di depan kita itu adalah gerbang masuk wisata Gunung Padang, yang di puncaknya terdapat landmark tulisan Padang yang bisa terlihat dari kejauhan. Di sini juga ada bangkai peninggalan zaman penjajahan Jepang loh. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, begitu kita start di jalur ini, jalannya langsung mendaki ya. Karena memang awalnya ini adalah area perbukitan yang kemudian dibelah untuk dibuat jalan. Bahkan dulu ini adalah area pemakaman untuk suku Tionghoa yang tinggal di Padang. Namun, kemudian kuburan-kuburannya dipindahkan ke kawasan Bungus karena rencana pembangunan jalan ini. Jadi, bukan orang hidup aja nih teman-teman yang bisa kena gusur. Orang yang udah meninggal pun bisa kena gusur loh. Nah, ini jalannya masih terus mendaki nih teman-teman. Nanti ada sedikit menurunnya, tapi nanti mendaki lagi. Oh ya, pagi dan sore hari di jalur ini sering digunakan untuk olahraga. Banyak yang naik sepeda ataupun jogging di jalur ini. Jadi kalau mau riding di sini harus agak hati-hati ya, karena seperti yang teman-teman bisa lihat, jalur ini tidak ada trotoarnya. Jadi yang jogging pun akan jogging di atas aspal bersamaan dengan kendaraan lain. Nah, kayak gini nih teman-teman contohnya. Jadi sekali lagi kalau riding di sini hati-hati ya. Oh ya, di samping kanan kita ini sebenarnya sudah pemandangan laut sih. Tapi dari tadi masih ketutupan pohon. Nanti kita lihat ya, pemandangannya bagus banget. Nah, benar kan yang kami bilang di awal video tadi? Riding di jalur ini, vibe-nya itu udah berasa banget kayak touring luar kota. Jalan naik turun, berkelok, dengan pemandangan yang cakep. Tuh, lihat mbaknya di depan, udah menikmati banget riding di sini. Kalau kata anak-anak sekarang, ini udah healing banget nih. Healingnya nggak usah jauh-jauh ya mbak ya, cuma 5 menit aja dari kota. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat sebelumnya, dan juga seperti yang terlihat di depan kita ini, di jalur ini di kiri kanannya banyak terdapat kafe-kafe, mulai dari yang murah sampai yang lumayan mahal. Makanya kalau makin sore, jalur ini makin rame. Selain yang mau olahraga, juga banyak yang pengen santai menikmati sunset di kafe-kafe di sepanjang jalur ini. View lautnya udah mulai terlihat nih teman-teman, cakep ya? Penampakan pulau pisang kecil dan pulau pisang besar yang berada di seberang Pantai Air Manis sudah terlihat nih dari sini. Oh ya, sedikit info menarik, kalau air laut sedang surut, kita bisa jalan kaki loh dari Pantai Air Manis ke pulau pisang kecil itu. Tapi jangan kelamaan main di sana ya, takutnya keburu air lautnya pasang lagi, jadinya terjebak dan harus menunggu airnya kembali surut.
Nah, di sebelah kanan ini sepertinya akan dibangun tempat wisata yang cukup bagus dan tertata nih. Bisa dilihat dari areanya yang sudah dipagari dan sedang ada pengerjaan bangunan-bangunan di dalamnya. Penasaran juga sih jadinya akan seperti apa. Kayaknya akan bagus. Nah, di depan sudah terlihat tuh rambu-rambu petunjuk arah jalan. Nah, saat ini di depan kita ini simpang 4-nya teman-teman. Jadi yang sebelah kiri ini sebenarnya arah dari Kotokacia. Ini jalur lamanya menuju ke Pantai Air Manis atau Batu Malingkundang. Nah, yang kita lewatin tadi dari sana. Nah, kita akan mau tes lanjut ke situ, itu adalah jalur barunya. Nah, kita langsung lanjut ya, gas ya, Caca taruy. Berbeda dengan sebelumnya, karena jalur ini memang baru tembus sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu, keadaan di jalur ini masih cukup sepi. Tidak banyak yang berolahraga sampai ke sini dan belum banyak kafe di area ini. Jadi, sedikit informasi bahwa memang pengerjaan di jalur ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, dari titik kita start tadi, sampai ke simpang 4 yang baru saja kita lewati. Lalu tahap kedua, dari simpang 4 tadi sampai di pertengahan jalur yang sedang kita lewati saat ini. Dan tahap ketiganya adalah yang akan kita coba pada hari ini, yang sudah tembus sampai ke pelabuhan Teluk Bayur. Nah, ini aspalnya sedikit berbeda karena beberapa waktu yang lalu jalannya sempat putus disebabkan oleh longsor. Nah, di bawah itu adalah Pantai Air Manis, teman-teman, yang terkenal karena legenda si Malingkundang yang dikutuk menjadi batu. Teman-teman ada yang udah pernah ke sana belum? Nah, batu si Malingkundangnya pas tuh di bawah situ, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada perbedaan aspal ya, yang dari sini ke sini. Nah, ini jalur yang baru banget, paling baru sebulan inilah baru dibikin jalannya. Ini yang sudah tembus sekarang ke Pelabuhan Teluk Bayur. Sekarang kita lanjut lagi. Jadi, memang sebelumnya aspalnya putus sampai di sini nih, teman-teman. Meskipun jalurnya sudah ada, tapi masih berupa jalur tanah yang belum diaspal. By the way, ini karena aspalnya masih baru, jadinya mulus banget. Enak banget riding di sini.
Itu di bawah itu kita udah bisa lihat ini ya, pelabuhan Teluk Bayur. Kalau teman-teman bisa lihat. Nah, jadi kita benar-benar pelabuhan Teluk Bayur itu sekarang ada di sisi bawah kita. Oke, kita lanjut lagi jalannya. Oke, ini dia ujung jalur barunya teman-teman. Tepat berada di samping gerbang masuk Lantamal ini. Kalau ini jalannya sudah lama ya teman-teman. Tapi dulunya buntu, mentok sampai pangkalan TNI Angkatan Laut tadi. Otomatis dulunya yang lewat sini hanya orang-orang yang berkepentingan saja, bukan jalur umum. Kami pun baru perdana nih lewat sini. Sekarang kita memasuki area pelabuhan Teluk Bayur. Nah, di sini jalurnya akan bercabang dua. Kalau ke kiri itu arahnya menuju ke pemukiman penduduk. Nah, kita ambil yang kanan ya. Pelabuhan Teluk Bayur adalah sebuah pelabuhan yang pernah sangat terkenal pada masanya. Bahkan sampai dibuatkan lagu yang berjudul Teluk Bayur yang dilantunkan oleh penyanyi legendaris Indonesia, Ernie Johan, pada tahun 1961. Teman-teman, ada yang masih ingat seperti apa lagunya? Pelabuhan Teluk Bayur ini sebenarnya sudah beroperasi sejak tahun 1780-an. Namun, pada saat itu belum berupa pelabuhan modern ya teman-teman. Menurut info yang kami dapat, dulunya daerah Teluk Bayur ini menjadi pusat berlabuhnya kapal-kapal perdagangan dari Samudra Hindia, Eropa, dan Amerika ke Indonesia. Karena belum berbentuk pelabuhan, kapal-kapal besar tersebut hanya berhenti di tengah teluk, lalu barang-barangnya diturunkan menggunakan kapal-kapal kecil untuk sampai ke daratan. Lalu kemudian pada tahun 1888, pemerintah Belanda membangun pelabuhan di daerah ini yang diberi nama Pelabuhan Eemshaven. Eemshaven ini adalah nama seorang ratu di Belanda pada saat itu. Namun, kemudian setelah kemerdekaan, namanya diganti menjadi Pelabuhan Teluk Bayur sesuai dengan nama teluk di daerah ini. Dulunya Pelabuhan Teluk Bayur ini juga menjadi pelabuhan penumpang yang aktif melayani jalur dari Padang menuju Medan, Sibolga, Gunung Sitoli hingga ke Jakarta. Namun pada saat ini bisa dibilang tidak ada lagi kapal penumpang yang berlabuh di Pelabuhan Teluk Bayur ini, kecuali pada saat-saat tertentu seperti pada saat mudik Lebaran ataupun Natal. Jadi bisa dibilang saat ini Pelabuhan Teluk Bayur terfokus pada pelabuhan barang dan industri. Pada saat ini yang paling banyak adalah batu bara, semen, pupuk, dan minyak sawit, serta berbagai macam barang-barang lainnya. Untuk 4 komoditas utama tadi, bahkan sudah disediakan fasilitas-fasilitas khusus untuk penyimpanan serta untuk bongkar muatnya.
itu dia teman-teman. Jalan baru menuju pelabuhan Teluk Bayur. Jadi posisinya Teluk Bayur ada di belakang kita. Lalu kalau kita jalan ke arah sana itu menuju ke kawasan Bungus, kawasan Mande, Mungko-Mungko, Bengkulu ya, jalur lintas barat lah Sumatera. Nah, dan ke depan sana sudah ke arah Kota Padang. Oke, itu aja jalan-jalan sore kita kali ini, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Masih di Iteja TV. Bye-bye. Ya salah deh. Ya baik, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar tahu video baru dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share-nya juga. Iya, sampai ketemu di video-video berikutnya masih di Ica TV. Bye bye.